Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Bayhaqilahaq. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya yang berjudul implementasi digitalisasi pelayanan akademik berbasis sumber daya mandiri studi kasus di MTS Asafiyah Kendari. Sebelum itu saya berasal dari program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan NIM 202301010103025. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, di sini saya akan membahasnya dengan latar belakang terlebih dahulu. Nah, di mana latar belakang ini saya menyajikan 3 hal, yaitu di mana saya melihat sebuah kondisi madrasah, yaitu Madrasah Sanawiyah di Asafiyah Kendari ini adalah merupakan salah satu madrasah swasta yang terdapat fenomena, yaitu adanya tanpa laboratorium komputer mandiri. Namun di sini dituntut itu untuk melaksanakan ujian berbasis komputer. Nah, kemudian itu sehingga kepala madrasah itu mencari sebuah solusi dengan menerapkan kebijakan bring your own device atau buyout, yang dimana itu siswa itu membawa laptop atau smartphone pribadinya untuk ujian dan aktivitas digital. Dan yang kemudian juga di madrasah ini itu administrasinya itu bergerak menuju ke sistem digital. Namun jaringan wifi di sini itu belum stabil saat diakses bersamaan. Nah, hal ini sehingga menghasilkan kesenjangan riset, yaitu di mana kajian digitalisasi madrasah berbasis sumber daya mandiri di wilayah Indonesia Timur saat ini itu masih sangat terbatas. Nah, inilah fokus utama penelitian ini dengan menggunakan perspektif dari resource based view dari Barnes tahun 1991. Nah, kemudian fokus dan rumusan masalah. Fokus penelitian ini adalah memfokuskan pada implementasi digitalisasi dan pelayanan akademik berbasis sumber daya mandiri di MTS Asafiyah Kendari. Nah, rumusan masalahnya yaitu 3. Yang pertama, bagaimana sih proses implementasi digitalisasi pelayanan akademik berbasis sumber daya mandiri dilaksanakan. Yang kemudian, apa kendala yang dihadapi dalam implementasi digitalisasi pelayanan akademik tersebut, dan apa strategi inovatif yang ditempuh untuk mengatasi sumber daya digital. Nah, kemudian saya membuat alur kerangka berpikir yang tadinya dari fenomena lapangan, yaitu madrasah swasta dengan keterbatasannya infrastruktur digital, dan yang kemudian lahirnya landasan teoritis, yaitu dari resource based view, kemudian dari kepemimpinan transformasional dan inovasi manajemen pendidikan Islam, dan kemudian fokusnya itu lebih fokus kepada implementasi digitalisasi pelayanan akademik berbasis sumber daya mandiri. Dan kemudian ini jenisnya yaitu kualitatif studi, menggunakan kualitatif dengan studi kasus, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga hal ini akan menghasilkan temuan-temuan dan interpretasi yang berupa makna, proses, dan konteks mengenai digitalisasi berbasis sumber daya mandiri ini. Nah, sebelumnya kan sudah bahas terkait penelitian, metode penelitiannya, yaitu saya di sini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Nah, mengapa hal ini? Karena menurutnya dari
Creswell dan Ford pada tahun 2018, dan di 2018 itu untuk menggali makna, proses, dan konteks fenomena digitalisasi secara mendalam dalam kehidupan nyata. Nah, untuk lokasi dan waktunya itu di MTS Asafia Kendari, Sulawesi Tenggara, dan waktunya itu sekitar waktu untuk saya melakukannya itu sekitar dari bulan 5 Mei sampai 13 Juni 2026, sekitar 30 hari untuk mendapatkan hasil dari riset saya. Nah, yang kemudian subjek penelitiannya ini yaitu kepala madrasah, wakil kurikulum, tata usaha, guru, dan perwakilan OSIS. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya itu yaitu menggunakan observasi partisipatif, kemudian saya wawancara secara mendalam, kemudian saya melakukan studi dokumentasi. Nah, untuk analisis datanya itu saya menggunakan model interaktif dari Miles Huberman dan Saldana tahun 2014. Di sana mereka menyebutkan bahwa untuk melakukan analisis data itu kita lakukan dengan pengumpulan data, kemudian kondensasi data, sehingga kita sajikan datanya, lalu kita verifikasi datanya. Nah, perlu diingat bahwa keabsahan data itu dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, member checking, dan audit trail. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, setelah dari proses tersebut saya sehingga mendapatkan hasil penelitian, temuan-temuan, dan pembahasan. Nah, hasil temuannya itu yaitu yang pertama, bagaimana proses implementasi digitalisasinya, yaitu di sini adanya dimensi di mana kebijakan buyout itu siswa itu membawa perangkat pribadi laptop Android itu untuk ujian berbasis komputer sebagai respon kreatif atas ketiadaan lab komputer, yang kemudian administrasi paperless, yaitu di mana surat menyurat dan arsip akademik itu ternyata dikelola digital melalui Google Drive, menggantikan tumpukan berkas-berkas yang fisik. Nah, kemudian juga mereka menggunakan implementasi Google Workspace, yang dimana itu Google Classroom dan Google Forms itu digunakan sebagai platform pembelajaran dan evaluasi yang terintegrasi. Yang kemudian mereka menggunakan komunikasi digital, yang dimana WhatsApp dan Google Classroom itu menjadi kanal koordinasi antara guru, siswa, dan orang tua. Nah, kemudian saya juga mendapat kata kepala madrasah itu yaitu kami sadar zaman itu sudah berubah. Nah, siswa kami itu hampir semuanya menggunakan handphone. Dari sanalah ide buyout ini itu lahir. Itu kata wawancara. Nah, kemudian kedua itu kendala dalam implementasi. Nah, ada dua kendala dalam implementasi sumber daya mandiri ini. Yang pertama itu hambatannya di bagian teknis. Nah, hambatan teknis ini itu seperti jaringan WiFi yang tidak stabil, di mana koneksi sering terputus saat diakses bersamaan oleh seluruh siswa ketika UBK berlangsung, ujian berbasis komputer berlangsung. Dan kemudian ketimpangan kepemilikan perangkat, yang dimana sebagian siswa itu kan pasti ada juga yang tidak memiliki HP Android yang layak, sehingga terpaksa mereka berbagi perangkat. Dan hambatan yang kedua yaitu hambatan non teknis, yang dimana adanya kesenjangan kompetensi digital, dimana itu guru senior itu membutuhkan pendampingan lebih intensif dibandingkan guru muda, yaitu para yang muda-muda seperti Gen Z ya. Yang kemudian disiplin waktu tenaga pendidik, yang dimana itu beberapa kelas kosong itu 10-15 menit itu setelah bel masih berbunyi, itu mengurangi waktu belajar. Nah, hambatan-hambatan ini mencerminkan dari design reality gap, yaitu kesenjangan antara idealitas kebijakan digital dan realitas kapasitas kelembagaan madrasah swasta.
Yang ketiga yaitu strategi inovatif yang ditempuh. Ada beberapa dimensi, yaitu yang pertama biot sebagai infrastruktur organik, yang dimana yaitu mereka mengubah paradigma dari sekolah yang menyediakan perangkat menjadi siswa yang membawa sumber dayanya sendiri. Nah, kemudian platform digital gratis, mereka memanfaatkan Google Workspace for Education itu sebagai tulang punggung sistem tanpa investasi yang besar. Dan kemudian mereka juga menjadikan guru muda itu sebagai digital compassion, yang dimana percussion lintas generasi, yang dimana itu guru muda itu mendampingi guru senior itu secara organik dan konseptual. Nah, kemudian kemitraan orang tua dan komunitas, yang dimana itu mereka modal sosial dimobilisasi, di mana orang tua itu menjaminkan perangkat cadangan bagi siswa yang membutuhkan. Nah, inilah strategi inovatif yang ditempuh dari implementasi sumber daya mandiri. Nah, kemudian sehingga melahirkan pembahasan, yaitu yang dimana menggunakan substansi teori. Nah, resource birokrasi berbasis komunitas. Nah, di mana itu digitalisasi pelayanan akademik di madrasah swasta terbatas sumber daya berlangsung melalui alur mekanisme yang tadi di resource birokrasi berbasis komunitas, yang dimana itu kepemimpinan transformasional itu berperan sebagai katalisator yang konversi modal sosial dan sumber daya organik komunitas menjadi kapasitas digital fungsional, sementara hambatan yang ditemui justru mendorong berkembangnya inovasi manajerial adaptif. Nah, alurnya itu seperti misalnya dari kepemimpinan visionernya, kemudian mobilisasi sumber dayanya, kemudian ekosistem digital, sehingga menemukan hambatan-hambatan multi level dan kemudian melakukan inovasi yang adaptif. Nah, siklus ini berulang dan saling memperkuat, serta keterbatasan infrastruktur itu tidak deterministik terhadap kemampuan digitalisasi. Nah, sehingga saya di sini memberikan kesimpulan bahwasannya proses implementasi itu berlangsung melalui 4 dimensi terintegrasi di Madrasah Tsanawiyah, yaitu biot, administrasi paperless, Google Workspace, dan komunikasi digital ini dikirakan oleh kepemimpinan transformasional. Dan kemudian kendala yang dihadapinya itu yaitu bersifat multi level, mulai dari hambatan teknis, jaringan ketimpangan perangkat, dan non teknis, kompetisi digital, dan disiplin waktu. Hal ini mencerminkan desain reality gap. Dan kemudian strategi inovatif yang digunakannya yaitu 4 pilar resource birokrasi, yaitu biot organik, platform gratis, digital compassion internal, dan kemitraan komunitas sebagai penyelenggara sumber daya. Saran dari saya yaitu pertama kepada kepala madrasah, yaitu menyusun roadmap digitalisasi bertahap dan memformalkan program digital compassion. Yang kemudian kepada Yayasan Asafiyah, yaitu mengalokasikan anggaran khusus untuk infrastruktur jaringan dan device scholarship. Yang kemudian Kementerian Agama yaitu merumuskan kebijakan digitalisasi madrasah yang kontekstual bagi wilayah-wilayah yang tertinggal, seperti wilayah di bagian Indonesia Timur itu masih kebanyakan. Yang kemudian penelitian selanjutnya untuk melakukan studi komparatif lintas madrasah untuk memvalidasi substansi teori. Demikian presentasi hasil riset dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.